Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Brodeswogi, biasa disapa Friend. Saya mahasiswa STKIP Petabula, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 4, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang membaca pemahaman. Mungkin ada yang bertanya tentang apa itu membaca pemahaman, atau mungkin teman-teman sudah pernah menyaksikan sendiri atau pernah membaca sendiri tentang membaca pemahaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas tentang membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan suatu jenis membaca yang bertujuan untuk kita memperoleh informasi baru dari sebuah teks yang kita sedang baca. Membaca pemahaman, bagaimana kita memperoleh ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dalam membaca pemahaman. Di dalam baca pemahaman ada 4 bagian yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama ada standar kesastraan, yang kedua ada resensi kritis, yang ketiga ada drama tulis, yang keempat ada pola fiksi. Nah, dari keempat bagian ini kita akan jelaskan satu persatu. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu standar kesastraan. Standar kesastraan berbicara tentang standar kesastraan, itu sama halnya kita berbicara tentang pemilihan kata. Nah, dalam sebuah karya sastra atau dalam sebuah karya, pemilihan kata itu sangat penting sekali. Karena tersampainya pesan atau pemikiran dari seorang pengarang tergantung dari pemilihan katanya. Nah, maka pemilihan kata yang tepat itu sangat mempengaruhi dan bisa mendorong para pembaca untuk bisa berpikir konstruktif. Sebagai seniman yang kreatif, maka pengarangnya sangat sensitif sekali dengan kekuatan atau keindahan kata-kata. Tetapi dalam kesastraan diklarifikasi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ada puisi atau prosa, yang kedua ada fiksi atau fakta, yang ketiga ada subjek dan objek, dan yang keempat ada eksposisi dan normatif. Nah, itu keempat yang dapat diklarifikasikan dalam kesastraan. Nah, itu maksudnya. Nah, dalam sebuah buku atau sebuah karya menunjukkan bahwa karya itu baik atau karya itu menarik, tergantung dari pandangan kritikusnya, tergantung dari pertimbangan kritikusnya. Jika kritikusnya mempertimbangkan sebuah buku itu dia menimbang sebuah buku itu jelek, maka harapan atau apa dari buku itu pudar. Tetapi jika kritikusnya memandang sebuah buku itu dengan baik atau sangat menunjuk, maka buku itu sangat luar biasa, sangat baik. Nah, dari buku tersebut atau semua karangan-karangan itu tergantung dari pandangan kritikusnya. Nah, itu penjelasan tentang standar kesastraan. Nah, kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu resensi kritis. Berbicara tentang resensi kritis, berbicara tentang hal-hal yang dalam resensi kritis ini ada berbagai hal. Berbicara tentang resensi kritis, pada dasarnya di sini kita dapat memperoleh informasi yang kita peroleh dalam hal ini, kita memperoleh informasi isi atau apa hasil pemikiran pengarang terhadap karya yang dituliskan, begitu, kisah hidup pengarang itu. Dalam resensi ini kita dapat memperoleh tentang pengarang. Nah, dalam resensi itu ada beberapa bagian yang terdapat di dalamnya juga. Yang pertama itu mengetengahkan komentar-komentar mengenai eksposisi atau cerita, memberikan pertimbangan serta penilaian betapa baiknya tugas tersebut dilaksanakan dan dipandang dari segi maksud dan tujuan pengarang. Nah, itu bagian pertama dari resensi kritis. Sedangkan yang kedua, bagaimana kita mengutarakan komentar-komentar mengenai gaya, bentuk, nilai atau manfaat
dalam kesastraan umum tersebut. Nah, itu yang bagian kedua dari resensi. Sementara yang ketiga, bagaimana kita memberikan sebuah rangkuman pandangan atau pendirian. Nah, itu yang bagian ketiga. Nah, yang keempat itu bagaimana kita mengemukakan fakta-fakta yang berada dalam buku tersebut, begitu. Atau bagaimana kita memperlihatkan atau menunjukkan secara langsung fakta-fakta yang terdapat dalam buku atau artikel tersebut. Nah, itu 3 bagian dalam resensi. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu drama. Berbicara tentang drama atau drama tulis atau berbicara itu pada hakikatnya drama itu suatu karya yang diciptakan berfungsi untuk diperagakan. Nah, di dalam drama itu ada banyak hal yang terdapat di dalamnya. Nah, karya drama ini biasanya diperagakan tergantung dalamnya itu ada peran-peran masing-masing. Ada yang antagonis dan berbagai macam peran-peran yang di dalamnya. Nah, di dalam drama juga ada 3 bagian penting di dalamnya, yaitu pertama ada prinsip-prinsip kritik drama, yang kedua ada unsur-unsur drama, yang ketiga ada jenis-jenis drama. Nah, kita bahas satu persatu dalam drama ini. Yang pertama, prinsip-prinsip drama. Dalam prinsip-prinsip drama terdapat 3 bagian yang sangat penting juga di dalamnya. Karena kenapa dia di sini dalam 3 bagian ini seakan-akan bentuk pertanyaan, tetapi itu sangat bermanfaat. Sehingga kita tahu suatu karya drama itu dibuat tujuannya apa atau bermanfaat ke apa. Yang pertama itu ada dia dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Apakah yang hendak dilakukan oleh seniman? Nah, hal-hal apa yang hendak dilakukan dalam sebuah karangan tersebut? Yang kedua itu betapa baikkah dia melakukan itu atau dia lakukan itu? Dan yang ketiga itu bermanfaatkah hal yang dia lakukan dari karya tersebut yang diciptakan oleh seniman tersebut, bermanfaatkah atau tidak? Begitu. Itu 3 poin penting dalam prinsip-prinsip kritik drama. Yang bagian yang kedua yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam drama atau unsur-unsur drama. Di dalam drama itu ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu ada plot, yang kedua itu ada karakterisasi, dan yang ketiga itu ada dialog. Mungkin teman-teman pernah sudah menyaksikan sendiri plot itu seperti apa, karakterisasi itu seperti apa, atau dialog itu seperti apa. Nah, itu dalam unsur-unsur drama. Kalau dialog itu kan mungkin teman-teman sudah pernah teman-teman sudah pernah melakukan setiap hari. Bagaimana kita berdialog. Itu dari maksud itu secara tidak sadar suatu unsur drama yang kita lakukan. Dan karakter, berbicara tentang karakter seperti yang saya sebut pada tadi itu menyangkut yang sifatnya antagonis, yang baik hati segala macam. Itu karakter yang terdapat dalam sebuah drama. Ini sangat penting kalau berbicara tentang karakter dalam sebuah drama. Bagaimana dia mengaktingkan karakternya tersebut tergantung dari individu yang dipercayakan. Maka dari itu unsur-unsur drama ini sangatlah penting. Plot, karakterisasi, dengan dialog ini sangatlah penting dalam drama tersebut. Nah, itu bagian kedua. Bagian ketiga itu jenis-jenis drama. Jenis-jenis, berbicara tentang jenis-jenis drama, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah menyaksikan secara sadar atau tidak sadar bahwa jenis-jenis drama itu sering kita jumpai. Sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita menyaksikan secara langsung jenis-jenis drama itu. Yang pertama ada jenis drama tragedi. Tragedi mungkin teman-teman sudah pernah lihat tragedi itu, pernah menyaksikan sendiri tragedi.
Itu adalah salah satu jenis drama. Baru yang kedua itu ada komedi. Nah, komedi berbicara dengan komedi apa segala macam. Itu suatu jenis drama yang teman-teman sudah, kalau tidak salah itu semua teman-teman sudah pernah menyaksikan drama komedi itu seperti apa. Mungkin kita tidak pernah jelaskan lebih jauh lagi, karena dalam kehidupan sehari-hari kita drama komedi ini sering-sering terjadi. Begitu, sering-sering terjadi. Oke, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu melodrama. Berbicara tentang melodrama, teman-teman juga sudah pernah menyaksikan, tetapi dalam melodrama dia ini hanya sedikit menimbulkan emosional terhadap penonton atau yang menyaksikan. Dan masuk bagian keempat ada Verce. Berbicara tentang jenis drama Verce ini, teman-teman memang sudah pernah menyaksikan. Mungkin secara tidak sadar bahwa itu adalah jenis drama Verce. Jenis drama Verce ini dia berbicara atau memiliki sifat-sifat di dalamnya yang lucu gitu, dia memiliki kelucuan yang tidak terkeharuan begitu. Itu beberapa bagian dari jenis drama. Mungkin teman-teman ada yang tahu tentang drama-drama itu, yang tidak tahu, dengan adanya penjelasan tentang drama ini, nanti ketika kita nonton komedi, melihat tragedi-tragedi, itu melodrama, itu kita bisa tahu dari jenis-jenis drama yang terdapat, yang kita pernah lihat di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita masuk pada bagian yang keempat dari membaca pemahaman, yaitu pola-pola fiksi. Yang pertama itu ada fiksi. Pengertian fiksi itu sendiri istilah yang digunakan untuk membedakan uraian-uraian tidak bersifat historis dari uraian yang bersifat historis. Nah, di dalam fiksi tersebut dia lebih penekanan pada penunjuk sastranya begitu dalam fiksi tersebut. Tujuan dari penulisan fiksi itu untuk membuat para pembaca kritis hingga bisa teliti dan kritis dalam melihat pengalaman hidup dalam sebuah karya begitu. Itu tujuan dalam pembuatan fiksi. Nah, dalam fiksi tersebut ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fiksi tersebut. Yang perlu diperhatikan pertama itu dalam sebuah cerita fiksi, itu yang diperhatikan pertama itu ada pemulaan, yang kedua itu ada latar, dan yang ketiga itu ada suasana. Itu yang perlu diperhatikan dalam cerita fiksi. Sementara dari segi pembuatannya, yang perlu diperhatikan itu kemampuan peneliti untuk menyaring. Yang kedua itu fokus pusat. Yang ketiga itu sudut pandang. Yang keempat itu ada gaya. Yang kelima itu ada eksposisi atau awal. Yang keenam itu ada gerak atau gestur. Dan yang terakhir itu ada konflik atau pertentangan. Nah, itu bagian-bagian penting dalam sebuah fiksi, cerita fiksi. Nah, dalam sebuah cerita fiksi yang kita bisa sebut cerita fiksi itu ada roman, ada novel, ada cerita pendek. Itu yang termasuk dalam fiksi tersebut. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang non fiksi, itu hal yang ada kemungkinan. Kenapa kita bilang kemungkinan dalam non fiksi tersebut? Karena di dalam non fiksi tersebut ini dia melebih-lebihkan begitu. Dia melebih-lebihkan hal yang berlebih-lebihan begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan non fiksi. Nah, kesimpulannya pada materi ini bahwa membaca pemahaman itu bagaimana kita memperoleh informasi. Yang paling penting kita memperoleh informasi dengan memperhatikan hal-hal yang penting dalam sebuah unsur membaca pemahaman, dalam bagian-bagian dalam membaca pemahaman, di mana di dalam kita memperhatikan standar kesastraan, kita memperhatikan
resensi buku, dan kita memperhatikan drama tulis, pola-pola fiksi. Nah, itu dalam membaca pemahaman. Nah, kalau teman-teman melihat suatu teks apa segala macam, bagaimana kita membaca pemahaman untuk memperoleh informasi-informasi baru di dalamnya, tergantung dari individu. Karena dalam hakikatnya membaca itu bagaimana kita memahami sebenarnya hakikatnya membaca, bagaimana kita memperoleh apa yang kita baca, memperoleh isi dari bacaan yang kita baca. Nah, kalau berbicara lebih jauh lagi untuk membaca, orang-orang sering bilang bahwa membaca itu adalah jendela dunia. Karena dengan kita membaca, kita dapat memperoleh banyak ilmu untuk mengetahui tentang dunia dari membaca. Nah, saran saya sebelum saya tutup materi ini, marilah teman-teman untuk kita lebih tekun untuk membaca berhal kecil. Mungkin dalam sehari kita membaca 1-2 lembar, atau paling tinggi itu 300 kata yang kita membaca. Dalam seminggu itu kita hitung-hitung saja. Nah, dengan begitu kita memperoleh informasi-informasi baru. Nah, sebelum saya menutup, saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman atau pihak yang siap mendukung dalam menyukseskan pembuatan video pembelajaran ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen yang sudah berikan kepercayaan untuk membuat video pembelajaran ini. Dan jika ada kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi dalam pembuatan video ini, saya akan minta maaf dan terima kasih.